Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdillah. Nah, sekarang saya mau review atau apa ya, indip tour ya, rumah sama bengkel buat kerja SHP Room. Nah, ini rumah saya teman-teman. Ini lokasinya di Lagadar, Marga Asih, Kampung Hegar Manah. Kita masuk ke rumah. Ini Teteh Jora. Lagi apa kau Teteh Jora? Siapa namanya? Jora. Jora. Jora apa? Jora Jamala Tuzahra. Jora Jamela Tujahra. Adik kamu mana adik kamu? Teteh kelas berapa sekolahnya? 2 Hmm? 2B 2B. Sekolah di mana? di Sumbersari Indah. Bersari Indah. Oke. Nah, sekarang ini adiknya Jora ini. Adiknya Jora. Hei, nama kamu siapa? Api. Duduk atau duduk? Namanya siapa? Api. Nama lengkap atau apa? Satria apa? Satria Rapi Abdillah ya. Udah sekolah belum, Api? Belum? Kenapa belum? Udah disunat belum? Belum. Belum disunat. Nah, itu anak saya. Nah, ini bengkel saya di bawah. Tuh, lagi ngerjain ini teman-teman, lagi ngerjain persatpaman. Lumayan lah. Ini saya ngekrum kewenangan satpam ini satunya 3.000 teman-teman. Ini ada 3.500 pisan lah yang mau dikrum. Ini dicat, udah dikrum, dicat hitam. Tuh, sebanyak satunya satu gini 3.000 rupiah. Kalau misalnya teman-teman mau ngekrum silahkan lah. Nah, ini nanti dikemasnya kayak gini nih, 3.000 rupiah. Ini biasanya buat dijual 10-15.000. Ini aja sih udah tuh dikemas. Sekarang kita ke bengkel. Itu masih banyak, ini ada 3.500 piece kali 3.000 rupiah. Alhamdulillah lah, lumayan teman-teman. Tinggal sedikit lagi sih. Tuh, tinggal segini lagi beres. Nah, ini bengkel saya ini tuh lagi proses. Nih proses koper dasar. Karena ini kan bahannya bahan anhas teman-teman ya, makanya harus di koper dasar. Tuh, ini warna koper dasar. Setelah di koper dasar, kita masuk ke koper asid. Nih, ini namanya koper asid atau koper kilap. Tuh kan beda warnanya ya. Kalau yang ini kilap, kalau yang ini warnanya merah jambu. Tuh, koper dop lah disebutnya, jangan koper dasar. Ya, koper dasar, koper dop sama aja. Setelah itu masuk ke nikel. Udah di nikel langsung masuk ke chrome. Banyak sih teman-teman, bukan kewenangan satpam aja. Ini juga tuh datang lagi. Tuh, ini model satpam yang eksklusif. Nih, satpam yang eksklusif. Ini bahan timah. Nah, ini bahan timah juga ini. Ini buat monogram. Bahan timah banyak. Lumayan lah teman-teman lah, sedikit-sedikit. Yang penting ada buat sehari-hari. Alhamdulillah ya. Udah sih cuman itu aja. Tuh, banyak nih kerjaan. Yang kerjanya pada gak masuk. Aduh, padahal lagi banyak kerjaan nih. Besok mau datang lagi yang di Kudus, mau datang, mau ngekrom lagi, banyak katanya. Bahan anhas ini teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman nemuin bahan anhas, kan biasanya suka apa ya, kalau bahasa Sundanya murudul, kayak rapuh gitu kan, kayak kalau digini gesrak gitu ya, gesrak terus
kayak jatuh, kayak debu gitu. Nah itu jelek teman-teman. Nah kalau ini alhamdulillah sih ini saya bagus. Tuh. Nggak ada apa ya, nggak ada rapuh-rapuhnya gitu. Biasanya kalau bahan anhas biasanya itu kuncinya di koper cyanide, koper dasar. Kalau koper dasarnya jelek ya hasilnya juga pasti jelek gitu. Makanya kalau misalnya mau ngerjain bahan anhas itu koper cyanidnya, koper dasarnya harus diperhatikan. Soalnya itu kuncinya. Kalau misalnya di koper dasarnya jelek, kesananya juga pasti jelek. Di koper acidnya pasti hitam, jelek, bocor lah. Makanya harus dipastikan bagus cairannya teman-teman. Nih bengkel saya, alamatnya ini teman-teman, Jalan Cikuya, RT 2, RW 17, Desa Lagadar, Kecamatan Margasih, Kabupaten Bandung. Bantu follow juga IG saya, Sapikrum, Facebook, YouTube, nomor WA saya. Pokoknya teman-teman, kalau misalnya ada yang ditanyakan atau apa jangan sungkan, WA saja ke saya atau tanya saja lewat komentar. Kalau misalnya saya sempat pasti saya balas, tapi mohon maaf kalau misalnya saya nggak sempet ya, paling teman-teman misalnya nge-WA ke saya jam 7 atau jam 8 pagi, saya balas jam 12 atau jam 1 gitu ya, waktunya istirahat. Kalau hari-hari biasa sekarang saya bisa balas WA atau apa cuman di jam istirahat teman-teman, jam 12 sampai jam 1. Saya sampai malam juga nih kerja biasanya, sampai malam juga. Kalau misalnya nggak ada yang kerja gini biasanya sampai malam, soalnya kerjaan harus beres semua kerjaannya gitu. Kalau nggak beres nanti saya dimarahin sama customer sama pelanggan lama katanya ngerjain. Ini harusnya ada 3-an sih. Ini yang satu mah ini rajin, namanya Kang Kirlan baru kerja di saya. Rajin ya teman-teman. Kalau yang Profesor Dona Rungkad itu sekarang lagi sakit katanya. Tadi juga izin mau ke puskesmas, belum divaksin, disuruh divaksin susah dia mah. Ya ini mah kontennya kita ngobrol-ngobrol aja teman-teman ya, sekalian temenin saya nih kerja, biar ada apa ya, biar ada hiburannya. Soalnya kalau misalnya kerja gini kata saya bete, pengen sekalian ngeplog aja lah. Tuh teman-teman, gini cara kerjanya gampang, tinggal celup-celup aja. Asalkan cairan teman-teman itu apa ya, bagus lah, maksudnya ya baik lah cairannya, layak pakai gitu. Nah lihat teman-teman, saya kalau misalnya ngebilas, ini bilasan 1, bilasan 2, langsung masuk ke bilasan 3 ini tuh. Jadi biar bersih dulu, jadi si cairan nikelnya nggak gampang terkontaminasi. Terus kalau misalnya udah beres kerja, biasanya saya suka ngedami teman-teman, ngedami cairannya, cairan nikel ya. Kalau cairan koper cyanid atau misalkan koper asid ini kuat cairannya, kuat banget, terkontaminasi juga nggak ngaruh. Beda sama cairan nikel. Kalau cairan nikel ya harus apik teman-teman. Makanya ini asalnya warnanya gini teman-teman ya. Tuh. Warnanya gini tuh, ngedop. Ini karena memang harus benar-benar ketutup bahannya, kan bahannya dari anhas ya. Tuh. Kalau ini kilap, beda ya. Nanti warnanya seperti ini yang itu. Gini aja teman-teman kerjanya. Cuman nyelup-nyelup aja. Ini biasanya Kang Kirlan yang nyelup-nyelup gini. Bukan saya, tapi kebetulan Profesor Dona sama Profesor Arno itu enggak masuk, makanya
Saya sekarang nyelup-nyelup kangkilan, siapin barang, gantungin barang di luar. Ini lagi banyak kerjaan, pada gak masuk, pada sakit katanya, kasihan. Belum vaksin, soalnya disuruh vaksin susah banget, katanya takut. Lah, takut apa? Saya juga udah divaksin, aman-aman aja sekarang mah. Awalnya juga takut divaksin, cuman ya sekarang sih kayaknya kebutuhan ya. Soalnya kan saya suka pergi keluar kota juga, suka diperiksa gitu lah. Harus ada apa ya, aplikasi apa, Peduli Lindungi. Nah itu teman-teman, biarinlah kita sambil ngobrol-ngobrol ya, sambil nemenin kerja. Pokoknya kalau misalnya ada yang ditanyakan, tanyakan aja teman-teman, gak usah sungkan. Cuman mohon maaf kalau misalnya saya slow respon, karena ya gini teman-teman, kerja. Kalau nggak kerja ya, kalau saya lagi santai ya pasti saya jawab lah, pasti saya balas kalau lagi santai. Jangan kesinggung kalau misalnya nge-WA ke saya nggak dibalas, nggak apa, belum kebalas, itu bukan nggak dibalas gitu. Bahkan ada yang sampai 1 minggu saya belum baca-baca, soalnya emang kebetulan dulu lagi banyak yang nge-WA saya yang baru-baru ya. Saya nggak kebalesin tuh, seminggu kemudian dia nge-WA saya lagi, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam, pas lihat chat sebelumnya itu minggu yang lalu teman-teman. Aduh saya malu, kata saya, takutnya disangka sombong atau gimana, padahal enggak ya teman-teman ya, kan saya juga ada kesibukan lah gitu. Ya harap dimengerti aja, harap dimaklumi lah teman-teman. Kita lihat yang ini nih, ini tadi yang udah masuk ke nikel tuh. Cepat teman-teman, kalau misalnya udah di koper asid masuk ke nikel itu cepet tuh. Suhu di nikel yang bagus, kan suka ada yang nanya nih, suhu di nikel yang bagus berapa nih saya 45, suhunya yang bagus 50 suhu yang bagus. Cuman ini saya heaternya kalau misalnya udah nyampe 50 saya cabut gitu. Kalau udah nyampe 50 saya cabut. Ini baru 45, nanti udah suhu 40 atau 39 lah, 38 baru saya colokin lagi heaternya. Hitung-hitung ngirit listrik lah, lumayan ini 2000 watt listriknya loh. Nah banyak yang tanya juga, Bang sehari itu listrik berapa? Nah gini teman-teman, ini kan saya pakai token ya, pakai token listriknya 5500 watt. Nah ini saya kalau misalnya pernah beli 100.000 itu, kalau misalnya kerja dari pagi sampai malam, sampai jam 9 lah, saya nargetin kerja sampai jam 9 malam, itu 1,5 hari mungkin lah. Kadang 1 hari, kadang 2 hari, gimana kerjaannya aja. Kalau misalnya semuanya dihidupin ya, apalagi kalau mesin ini poles ini nyala ya, sehari lah 100.000 teman-teman. Cuman ya maksudnya keganti lah, what it lah maksudnya. Sekarang kita proses yang gini 100.000 yang gini. Sekarang kita ngekrum satunya 3.000. Sekarang sehari saya bisa ngerjain 3.000 piece, 2.000 sampai 3.000 piece lah ya. Keganti lah teman-teman, listrik, terus apa ya, apalagi nih yang harus dibenahi. Big tanner yang gini saya beli per 5 liter gini. Ini paling habis 2-3 bulanan baru habis. Langsung anoda nikel paling saya 2-3 bulanan saya baru cek, baru ganti gitu. Ditambah bukan diganti, maaf. Apalagi ya. Terus apalagi dong? Oh ya nih, kita ke atas. Ada, kita lihat gunung. Nah ini di atas ini gazebo tuh teman-teman. Ini saya langsung kalau pembuangan, nah nanya pembuangan kemana, kan saya dekat teman-teman pembuangan. Cuman ya saya juga nggak langsung ngebuang ke sana. Kalau saya sih sementara ini masih belum banyak ngebuang limbah. Kalau misalnya ngebuang sedikit-sedikit pun saya endapkan dulu si garam logamnya atau yang kandungan logamnya di air, pakai SMB kayak pakai soda api, gimana cairannya ya, asam atau basanya.
udah ngendap, airnya saya serapin tuh, serapin di sampah itu. Ini kan masih tanah ya teman-teman, sampai sana tuh kelihatan nggak, sampai sana itu masih tanah. Nanti kalau ada rezeki pengen ngebangun sampai sana kalau ada rezeki gitu. Jadi nanti saya mau bikin di situ pengolahan limbah, di pojok situ saya mau bikin pengolahan limbah. Sekalian saya mau ngurusin izin-izinnya lah, takutnya lagi enak-enak usaha malah yang namanya orang beda-beda lah ya. Pasti ada aja yang gimana ya, bisa dibilang yang syirik atau gimana. Makanya nah ini mah apa ya, gudang niatnya ini jadi musola, cuman ini kalau hujan basah di sininya teman-teman, belum ditutupin. Nanti rencana mau ditutupin kiri kanannya, nunggu bangunan ini selesai dulu. Udah selesai tutup kiri tangannya dijadiin musola gitu. Ini nanti besok mau pasang kanopi, soalnya kalau musim hujan gini ya ribet juga kalau hujan gitu. Oke, tuh teman-teman ngegantunginnya kayak gini. Kalau bahan anhas, kalau misalnya bahan timah saya pakai jig kayak gini teman-teman. Kalau misalnya bahan timah saya pakai jig pakai gini nih, kayak gini nih pakai jig kayak gini. Kalau timah bisa 3 baris depan belakang gitu. Ini kewenangan satpam yang eksklusif, terbuat dari timah bukan anhas ini. Soalnya kalau bahan timah dia ngelapisnya cepet gitu. Ngelapisnya dia cepet, bagus. Pakai jig juga nggak akan ada masalah teman-teman. Jarang ada masalah kalau bahan timah. Kuningan timah itu jarang ada masalah. Tapi kalau bahan anhas digantungnya harus gini. Maksudnya apa? Digantungnya harus gini supaya depannya ketembak, belakangnya ketembak. Jadi gak ada yang ngalangin. Jadi kan kalau jig posisinya gini, depan satu, belakang satu. Jadi si belakangnya itu suka-suka nggak ketembak, terus hasilnya jelek. Nah kita cari aman aja, makanya saya gantungnya seperti ini kalau bahan anhas. Biarpun agak lama kerjanya, tapi nggak ada yang gagal gitu teman-teman, nggak sia-sia kerjanya. Bingung saya mau bikin konten apa, kata saya. AdSense udah ada, terus jarang upload. Aduh, yaudahlah sekarang mah saya mau daily aja teman-teman ya. Maksudnya vlognya daily ya, kerjaan saya aja ya. Terus atau saya nanti akan live streaming, biar teman-teman nanya saya langsung jawab gitu ya, biar bisa interaksi ya teman-teman, interaksi langsung. Pokoknya mulai besok saya akan mulai live teman-teman. Pokoknya setelah jamnya itu saya insya Allah mau konsisten lah. Pokoknya jam 1 hitung-hitung sambil belajar bareng teman-teman ya, di dunia electroplating chrome, khususnya dekoratif chrome gitu. Kalau misalnya ada yang nanya, bang kenapa itu nggak ngerjain spare part motor, ya saya juga mumpung teman-teman, mumpung ada kerjaan yang kayak gini. Kalau spare part motor kan ribet, moles ya, harus moles, ngilangin cat apa. Kalau ini kita tinggal cuci, gantung, celup, gak perlu tukang poles. Ya kalau misalnya barangnya ada yang ini, paling disikat gak dipoles gitu. Kecuali kalau timah memang dipoles. Tapi kan polesnya juga mudah, nggak terlalu susah, kecil-kecil gini. Terus lumayan kan teman-teman nih. Ini saya ada berapa gantungan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gantungan. Nah satu gantungannya 36, 100.000 per. Nah ya udahlah teman-temannya gitu ya. Nah ini kita berhitung lagi kan. Kenapa ada yang nanya kenapa gak ngerjain spare part motor? Karena saya kan yang penting saya ada penghasilan teman-teman ya.
sekarang kan satu gantung gini 4.000 nih ya. Saya jelasin lagi, satu gantungan gini kan ada 4 piece, satunya 3.000, 12.000 kali 8, misalnya anggap aja 100.000 aja lah ya. Aduh batuk, maaf. Sekali proses gini per 30 menit lah lamanya itu proses ini. Sini koper dasar, koper asid sama nikel sama krom, anggap aja 30 menit per satu kali proses. Ini 100.000 per 30 menit kali saya kerja 10 jam ya, ditinggal dikalikan aja teman-teman. Sekarang 100.000 3 juta, berarti saya kerja sehari ya. Itu juga kalau ada lah. Ini makanya saya ini mumpung ada, makanya saya daripada ngerjain spare part motor mendingan ngerjain yang kayak gini gitu teman-teman. Maksud saya spare part motor itu paling saya cuman dapat paling gede nih ya, paling gede itu saya cuman dapat 2 jutaan lah per hari. Itu juga kalau misalnya lagi ada, karena di Bandung ini tukang krum udah banyak teman-teman, apalagi spare part motor ya, udah banyak sekali, makanya banyak saingan. Terus juga kan meskipun kalau di Bandung itu kayaknya nggak ngejar kualitas, dia ngejarnya harga gitu teman-teman. Jadi saya mau bikin kualitas juga tapi harga nggak masuk ya, percuma lah gitu. Makanya saya lebih baik ngerjain yang gini lah teman-teman, enteng ngerjainnya, duitnya gede. Itu kan yang dicari ya. Insya Allah lah teman-teman lah. Tapi kalau misalnya ada yang mau ini spare part motor ya silakan, saya masih terima gitu. Masih ngerjain saya juga spare part motor, cuman kebetulan ini kemarin juga ada yang nganter, kata saya ke yang lain aja dulu lah, maaf soalnya ini saya benar-benar dikejar kerjaan gitu. Ini yang dimasukin tadi nih, kita lihat tuh teman-teman udah mulai kilap ya, beda. Ya udahlah teman-teman gitu aja ya. Saya mau mulai besok, saya mau nge-live jam 1, udah jam 12 sampai jam 1 kan saya istirahat nih, makan gitu kan, duhur dulu apa gitu. Nah baru saya kerja lagi, saya akan live streaming sekalian kita belajar bersama lah ya tentang dunia perkruman gitu. Oke lah teman-teman, mungkin itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.